saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang perjanjian yang dilarang dalam dunia usaha. Yang pertama yaitu oligopoli, yaitu salah satu bentuk struktur pasar di mana di dalam pasar tersebut hanya terdiri dari sedikit perusahaan. Oligopoli diatur dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dapat diterapkan dengan pendekatan rule of ration. Yang selanjutnya adalah perjanjian penetapan harga. Ini tidak boleh ya. Merupakan salah satu strategi yang ditempuh oleh pelaku usaha untuk menghasilkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Perjanjian tersebut diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terdiri dari perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, harga pemangsa, dan atau jual rugi, dan pengaturan harga jual kembali dan memiliki pendekatan ilegal. Selanjutnya yaitu perjanjian diskriminasi harga. Apa itu diskriminasi harga? Adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya di mana produk yang sama dijual kepada setiap konsumen dengan harga yang berbeda. Jadi dijualnya itu berbeda harganya, tapi barangnya itu sama. Perjanjian itu diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memiliki pendekatan ilegalan juga. Yang selanjutnya ada predatory pricing, yang mana bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga di bawah biaya produksi. Kegiatan ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memiliki pendekatan rule of ration sama yang tadi. Yang selanjutnya yaitu reciprocation, yaitu penetapan harga secara maksimum atau kesepakatan antar pelaku usaha di mana pembelian akan menjual kembali barang yang dia beli pada harga di mana tidak boleh di bawah harga yang ditentukan. Nah, perjanjian ini diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memiliki pendekatan rule of ration. Selanjutnya yaitu pembagian wilayah yang memiliki pengertian pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingannya untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar. Jadi ini tidak boleh. Diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memiliki pendekatan rule of ration. Selanjutnya yaitu pemboikotan, yaitu bentuk perjanjian yang dilakukan para pelaku usaha untuk mengeluarkan pelaku usaha lainnya dari pasar yang sama atau juga untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Dan perjanjian ini diatur dalam pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memiliki pendekatan ilegalan. Yang selanjutnya yaitu kartel, yaitu salah satu strategi yang diterapkan di antara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memiliki pendekatan rule of ration. Terus yaitu membentuk gabungan perusahaan atau perseorangan yang lebih berat dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan. Jadi mereka itu individualisme. Diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memiliki pendekatan rule of ration. Jadi sama ya.
Selanjutnya yaitu oligopsoni yang bentuknya itu didominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian. Diatur dalam pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memiliki pendekatan rule of ration. Selanjutnya yaitu integrasi vertikal, suatu kegiatan yang dilakukan ketika satu perusahaan melakukan dan kerjasama dengan perusahaan lainnya yang berada pada level yang berbeda dan memaksimalkan kemungkinan keuntungan. Kegiatan ini terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya pemboikotan. Pemboikotan yaitu bentuk usaha yang dilakukan para pelaku usaha untuk mengeluarkan pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pelaku yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Kegiatan ini diatur pada pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999. Yang selanjutnya adalah integrasi vertikal. Integrasi vertikal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan ketika satu perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain yang berada pada level yang berbeda dalam suatu proses produksi. Kegiatan ini diatur pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memiliki pendekatan rule of reason. Selanjutnya persekongkolan atau konspirasi usaha. Persekongkolan mempunyai karakteristik sendiri karena dalam persekongkolan terdapat kerjasama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum. Bentuk persekongkolan ini tidak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian, tetapi dapat dalam bentuk kegiatan lain yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian. Dalam persekongkolan belum tentu ada perjanjian. Bahkan banyak kasus dalam praktiknya perjanjian tersebut sama sekali tidak dibuat karena memang materinya sangat tidak tepat untuk dimuat dalam suatu perjanjian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Dan memaksimalkan kemungkinan keuntungan. Kegiatan ini terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya pemboikotan. Pemboikotan yaitu bentuk usaha yang dilakukan para pelaku usaha untuk mengeluarkan pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pelaku yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Kegiatan ini diatur pada pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999. Yang selanjutnya adalah integrasi vertikal. Integrasi vertikal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan ketika satu perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain yang berada pada level yang berbeda dalam suatu proses produksi. Kegiatan ini diatur pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memiliki pendekatan rule of reason. Selanjutnya persekongkolan atau konspirasi usaha. Persekongkolan mempunyai karakteristik sendiri karena dalam persekongkolan terdapat kerjasama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum. Bentuk persekongkolan ini tidak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian, tetapi dapat dalam bentuk kegiatan lain yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian.
Dalam persekongkolan belum tentu ada perjanjian. Bahkan banyak kasus dalam praktiknya perjanjian tersebut sama sekali tidak dibuat karena memang materinya sangat tidak tepat untuk dimuat dalam suatu perjanjian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya Rinal Maula akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi pengecualian dalam antimonopoli. Undang-Undang Antimonopoli merupakan sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur persaingan dan praktek monopoli yang sudah sejak lama diberikan oleh para pakar, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, serta instansi pemerintah. Sebagai contoh seperti Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1995 telah mengeluarkan gagasan tentang konsep rancangan undang-undang tentang antimonopoli. Namun demikian, semua gagasan dan usulan tersebut tidak mendapat tanggapan yang positif karena pada masa itu belum ada komitmen maupun political will dari elit politik yang berkuasa untuk mengatur permasalahan persaingan usaha.